Hello everyone, come back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini aku buatkan video full pembuatan sumur bor manual dengan menggunakan pipa paralon PVC ya teman-teman. Tonton prosesnya sampai selesai, apa saja alat dan bahan, begitu juga dengan kendala dan mengatasinya. Ikuti terus ceritaku di channel ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Nah, ini alat yang aku gunakan itu mata bor paling bawah pakai besi ukuran 1 in ya teman-teman. Kemudian disambung dengan drat ke pipanya 1 in juga seperti yang terlihat di video. Nah, ini proses untuk penyambungan pipa dengan mata bor yang besinya pakai drat ya teman-teman, dengan lem tentunya. Biar lebih kencang dikuatkannya seperti ini ya, diketuk, dicek dulu khawatir ada yang retak ya teman-teman. Berhubung lahan yang akan digunakan untuk lubang bor sumur ini belum disiapkan, jadi aku persiapkan dulu ya teman-teman. Walaupun memang sebagian durasinya aku pangkas juga. Ini aku ngambil dekat dengan rumpun bambu tetangga karena memang berpikir bahwa sumber air itu ada juga tambahan resapan dari pepohonan. Karena aku sama sekali bukan di bidangnya, tetapi karena kebutuhan akhirnya nyari-nyari di video YouTube. Kebetulan aku juga kan aktif di YouTube juga ya teman-teman, dan kebetulan aku juga belum bekerja lagi setelah 3 bulan terakhir ngurus urusan pribadi lintas provinsi. Oh ya teman-teman, berhubung lubang sebelumnya itu mentok dengan batu besar, udah masuk 1,5 meter, karena susah akhirnya pindah sedikit, geser ke sebelahnya. Ini itu lubang yang keempat malahan, dan aku juga nggak sempet untuk ngambil videonya. Kebetulan sambil live juga, jadi ya akhirnya videonya itu terpotong seperti ini. Semoga tidak mengurangi manfaat dari pembuatan sumur bor ini tentunya ya teman-teman. Dan ini hari pertama aku mengerjakannya. Cukup lumayan lelah dan pegal, akhirnya isi dulu tenaga ya teman-teman, makan. Tetap kepikiran sih sebenarnya pengen cepet-cepet gitu, ternyata nggak semudah konten yang aku lihat di YouTube. Apalagi ini dikerjakan sendiri, juga pengambilan videonya sendiri dengan beberapa angle kamera biar enak ditontonnya tentunya gitu. Dan yang meniru juga mudah untuk mengerjakannya. Nah, ini proses penyambungan pipa untuk bornya ya teman-teman, karena memang aku nggak pakai semuanya, jadi dari satu batang itu dipotong jadi 3. Yang pertama itu 2 meter, terus 1 meter dan 1 meter, karena satu batang pipa itu totalnya kan 4 meter. Rencananya aku mau pakai 3 pipa. Pengeleman juga harus diperhatikan ya teman-teman, biar kuat dan kencang, karena khawatir lepas. Sebelumnya aku sempat lepas juga soalnya. Kesalahan aku juga setelah pengeleman itu tidak di
keringkan dulu. Harusnya kan dikeringkan 10 sampai 15 menit, ditunggu sampai benar-benar kering gitu. Beruntungnya masih bisa aku akalin dan bisa diambil paralonnya, kemudian disambung ulang dan benar-benar dikeringkan dulu biar lebih kuat. Oh iya, ini teman-teman, pengerjaannya itu cukup lama karena memang aku juga sambil mengambil air untuk stok kebutuhan menguras lumpur, menggali sumur bornya. Kebetulan punya toren air 500 liter, jadi stoknya itu aku banyakin, kurang lebih 20 sampai 30 ember ini, biar memudahkan pengerjaannya dan memaksimalkan waktu juga. Kenapa dikerjakan sendiri? Karena memang di sini biaya untuk bor sumur itu cukup lumayan mahal ya teman-teman, dan aku juga lagi istirahat, tidak bekerja, jadi ya udah aku kerjakan sendiri. Selama ini juga ibu aku ngambil air itu dari sumur umum, cukup jauh dari rumah, dan kami juga belum punya sumur sendiri. Dan membuat sumur bor ini bukan memaksakan sebenarnya, karena sumur biasa itu tanahnya mudah ambruk. Akhirnya aku nyari-nyari solusi, ya udah bikin sendiri aja sumur bor manual seperti ini. Karena ini ditinggalkan semalam, jadi untuk pengerjaannya itu kita isi dulu pipa bornya untuk meringankan atau mengangkat lumpur yang tinggal semalaman. Nah, ini aku pakai tali itu karena aku mengerjakannya kan sendiri, jadi biar lebih memudahkan, juga tidak terganggu pengerjaannya. Pengisian ini juga sekaligus menguras lumpurnya biar naik ya teman-teman. Jadi nantinya itu ketika kita mulai menggenjotnya itu lebih ringan seperti ini. Nah, lumpurnya itu keluar dari pinggir si bornya ini teman-teman, karena kita isi air itu dari lubang bor, kemudian kita tekan atau genjot, nanti keluar dari pinggirannya. Meskipun udah masuk musim penghujan, karena kami belum punya sumur, daripada repot, tetap aku lanjutkan pengerjaan karena tanggung juga kalau tidak diselesaikan. Dan biasanya ibu aku juga ngambil air dari air hujan yang tampung untuk kebutuhan di rumah. Dan aku juga baru tinggal lagi di kampung bersama kedua orang tua setelah banyak tinggal di luar tentunya. Meskipun hujan, tetap air kita kasih untuk mengeluarkan lumpur-lumpur dalam sumur bornya ya teman-teman. Dan tentu meringankan kita untuk mengebor dan menambah kedalaman sumur bornya ya teman-teman. Nah, ini udah cukup dalam ya teman-teman, sekitar 7,5 meter, dan ini hari ke-7 atau seminggu aku mengerjakannya. Terus ada cadas atau batu di dalam yang cukup keras. Tenagaku udah terkuras dan akhirnya aku nyerah untuk menambah kedalaman sampai pipa yang tersisa habis. Dan akhirnya aku cukupkan 7,5 meter saja, tapi mata airnya juga udah dapat ya teman-teman. Dan ini pengurasan untuk mengeluarkan sisa lumpur terakhir melubangi sumur bornya ya. Belum pemasangan casing dan pipa utama, aku cek dulu mesin
pompanya, karena ini mesin pompa bekas ya teman-teman. Ini ya, lagi membuat casing untuk sumur bor setengah meter atau 30 cm dari dasar lubang sumurnya itu tidak dilubangi ya teman-teman, seperti ini. Jarak antar lubangnya itu aku pakai 10 cm ya teman-teman. Untuk lubang casingnya aku pakai 10 mili ya. Lubangnya seperti ini, bebas ya, mau bolong juga boleh, ini juga boleh. Aku pakainya yang seperti ini. Pembuatan casing ini atau fondasi sumur bornya aku kerjakan sendiri juga ya teman-teman. Cara melubanginya aku pakai dari dasar itu 2 meter panjangnya, terus setengah meter atau 30 cm itu tidak dilubangi, kemudian 1,5 meternya dilubangi 3 bagian seperti yang terlihat di video, dan antar lubang itu 10 cm, kemudian lubangnya itu 10 mili. Cara melubanginya sesuai selera teman-teman ya, bisa bulat, bisa juga seperti ini, tapi untuk lubangnya sendiri usahakan cukup besar ya, aku pakai 10 mili biar memudahkan sumber air masuk ke dalam pipa casingnya, namun menahan juga untuk lumpur atau kerikil yang masuk atau menjadi saringan ya teman-teman. Nah, karena kedalamannya itu 7,5 meter atau 2 batang pipa yang aku pakai, jadi sebelum casingnya dipasang aku sambung langsung dulu aja seperti ini, karena pengerjaannya kan sendiri dan biar nggak repot juga saat pemasangannya. Untuk casingnya sendiri aku pakai pipa ukuran 1,5 in ya teman-teman, karena lubangnya juga nggak terlalu besar. Kalau pakai pipa yang lebih besar khawatirnya tidak masuk semua. Untuk muka dasarnya memang cukup besar lubangnya, tapi dalamnya kan nggak terlalu. Dan ini proses pemasangan casingnya. Sebelum casing dipasang, aku keluarkan dulu bor atau mata bor yang dipakai untuk melubangi sumurnya. Bornya tidak dikeluarkan dulu selama pembuatan casing sumurnya untuk menghambat lumpur yang masuk ke dalam sumur. Dan ini proses pemasangan casing atau pondasi sumurnya. Perhatikan juga ya teman-teman cara memasukkannya seperti ini. Berhubung kedalamannya 7,5 meter, jadi casingnya ini dipotong terlebih dahulu sebelum dimasukkan pipa utama untuk menyedot airnya. Proses pemotongannya juga disisakan di atas dasar lubang sumurnya ya teman-teman. Nah, ini proses pemasangan pipa utama ya teman-teman. Aku pakai pipa ukuran 0,5 inch ya, karena memang untuk kebutuhan sedikit. Di rumah juga hanya tinggal 3 orang, aku dan kedua orang tua aku. Berhubung ini pipa bekas, aku keluarkan dulu kotoran-kotoran yang menempel, takut menghambat proses penyedotan air oleh pompanya. Karena penyambungannya tidak seperti casing langsung, jadi aku tali dulu untuk penyambungan pipa utamanya seperti ini ya teman-teman.
Kemudian jangan lupa dibersihkan sebelum dilem dan dikeringkan juga ya teman-teman, biar menempelnya lebih kuat. Kemudian diamkan juga 10 sampai 15 menit. Khawatir nantinya copot ya teman-teman, dan ngempos saat disedot airnya. Kita masukkan, putar biar kencang, biar kuat. Tunggu dulu sampai kira-kira 10 sampai 15 menit biar kering, benar-benar kering silemnya, baru kita masukkan. Kalau enggak kan khawatirnya air nanti silemnya kebuka. Setelah benar-benar kering, aku lanjutkan proses pemasangan pipa utama untuk menyedot airnya. Kita lanjutkan pemasukan paralon sumber bornya. Karena pipanya sudah cukup kedalamannya dan lebih, aku potong dulu sebelum pemasangan mesin pompanya. Kalian aku siapkan juga mesin pompanya untuk proses penyedotan airnya. Sekalian siapkan mesin buat nyoba. Nanti kita ambil. Ini aku potong pipanya di atas pipa casingnya ya teman-teman. Mengeluarkan sisa kotoran bekas pemotongannya aku lakukan seperti ini ya teman-teman, biar tidak menghambat proses penyedotan air dalam sumur dengan pompanya ya teman-teman. Kita siapin mesinnya. Karena ini pompa bekas dan sudah lama tidak terpakai, dibuang dulu kotoran dalam mesinnya seperti ini ya teman-teman. Disiram pakai air biar keluar dulu. Sebenarnya ini juga tadinya mau ngambil dari sumber air yang untuk umum itu, tapi berhubung jauh dan cukup banyak pipa yang harus dipakai, akhirnya nggak terpakai. Dan orang tua aku juga tidak terbiasa dengan alat-alat seperti ini. Untuk pemasangannya aku memang belum dilem ya teman-teman, karena ini masih proses untuk uji coba mesinnya. Karena ini pompa bekas, jadi si airnya itu tidak langsung keluar ya teman-teman, harus dipancing dulu dan harus dicoba seperti ini, ditekan, ditahan sampai benar-benar tekanan air dalam pompanya itu keluar ya teman-teman. Kebetulan aku juga pernah merawat pompa air seperti ini ketika aku bekerja, jadi aku udah biasa melakukannya. Alhamdulillah airnya keluar juga ya teman-teman, dan ini memang masih sisa-sisa kotoran yang belum keluar ya teman-teman. Kita kuras dulu biar habis. Alhamdulillah akhirnya ada airnya. Aku kuras dulu sampai benar-benar
lumpur yang masih tersisa itu keluar, dan nanti airnya juga bakal bersih tentunya. Mesinnya sebenarnya agak kecil deh, tarikannya jadi kecil seperti ini, tapi lumayan lah ya. Nanti kita coba lagi dilem biar kenceng, karena ini belum dilem semua teman-teman, masih manual. Tuh, ini kita terus kuras. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya sumur bor manual yang pakai paralon jadi, walaupun airnya masih kecil karena memang mesinnya juga untuk tarikannya itu kecil gitu. Kalau nanti ada rezekinya ganti mesin yang lebih gede, dan Allah ibu aku nggak capek lagi ngambil air. Kan kecil sumber airnya ya teman-teman, tapi memang kapasitas mesinnya untuk menarik air. Dan ini aku coba ke kamar mandi di dalam rumah ya teman-teman, dan tentunya udah disambung dan dilem dengan kuat, baik dari sumurnya maupun yang ke mesinnya. Alhamdulillah airnya bersih dan lancar seperti ini ya teman-teman, kelihatan tuh. Untuk menghemat listrik, airnya itu tentu ditampung ke toren atau penampung air yang sebelumnya itu aku pakai untuk stok pengurasan saat membuat sumur bornya. Demikian video full pembuatan sumur bor dengan menggunakan pipa paralon PVC ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, comment. See you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.